know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Jump, jump up and down. Spin, spin, spin all around. I'm singing it out. Hai Gigi, halo. Wah, udah hari Minggu lagi ya, Se? Iya ya, ketemu lagi dong. Iya, aduh, hari Minggu ini aku ngapain aja ya, Se? Lo ngapain aja, Se? Kita harus ibadah dong. Betul, ibadah. Tapi sebelumnya, Se, aku mau nanya dulu. Lo, Se, bosan nggak sih di rumah? Mungkin cuma di rumah aja. Bosen banget. Bosan ya? Aku juga sebenarnya kan aku kerja ya. Tapi aku juga bosan, Se. Adik-adik pada bosen nggak di rumah Bosan tuh? nggak? Aduh, Pasti jawabannya bosen. pasti ya. Aku juga kayaknya sama sih. Kita semua sama-sama bosan. Iya betul. Tapi berhubung hari ini hari Minggu dan kita mau beribadah, nggak boleh bosan. Iya. Nggak boleh kan, Se? Karena kita mau datang ke Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Iya dong, jangan bosan ya. Betul. Tapi sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, kita doa dulu semua. Oke deh. Yuk, kita sama-sama doa ya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan buat berkat-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih buat penyertaan-Mu buat kami semua ya Tuhan. Engkau telah memberkati kami, menyertai kami ya Tuhan selama seminggu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau kami juga dapat kembali untuk beribadah lagi ya Tuhan pada hari ini ya Bapa. Biarlah kami memberkati ibadah kami ya Tuhan. Biarlah berjalan dengan baik dari awal sampai akhir ya Bapa. Biarlah Engkau juga dapat mendengarkan nyanyian kami, pujian kami yang hanya untuk Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kami memulai ibadah kami ya Tuhan hanya dalam satu nama yang berkuasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Buat kalian yang bosan, Lause, Linda, sama Lause Lea di sini mau ngajak kita semua buat refreshing bentar. Iya dong. Kita mau sekaligus kita mau daki gunung. Iya. Kita mau terbang luar angkasa. Kita mau selam dalamnya samudra. Banyak banget ya? Bisa nggak? Bisa. Dalam satu lagu. Kalau Oke. gitu, ya semua jika berdiri, kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku daki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kaku di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung kaku di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di
Masa nggak capek? Capek sih. Capek. Jikit capek nggak? Capek. Sama Lausu juga capek. Aduh. Sekarang kita ngapain ya? Sekarang ya kita mendengarkan firman Tuhan kan, tapi sebelum itu Lausu mau ngajak kita buat nyanyi satu lagu dulu. Tadi kan lagu sebelumnya, lagunya apa tuh? Judulnya apa tuh? Kudaki-daki. Liriknya, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Tuhan Yesus berarti di mana-mana ya, Su ya? Betul. Di suka ada, di duka ada. Betul. Nah, kalau Tuhan Yesus aja kayak gitu, kita gimana? Kalau misalnya kita sedih, Kita cari siapa? cari siapa? Apa kita harus melupakan Tuhan? Ya masa kita mau cuma senang-senangnya baru ingat Tuhan. Iya. Oh, Tuhan makasih. Tapi pas Nanti kalau lagi sedih, aku mah lupa deh sama Tuhan. iya, Gitu Tuhan nggak? itu siapa? Nggak boleh gitu ya? Nggak boleh dong. No. Jadi walaupun kita mungkin lagi senang ataupun Betul. lagi sedih, lagi mengalami apapun, Harus ingat siapa? Tuhan. Iya, Iya, betul. biar biar tuh kita tuh tetap setia terus sama Tuhan. Betul. Jika mau nggak tetap setia terus sama Tuhan? Iya dong, harus dong adik-adik ya. Oke, kalau gitu yuk kita mau dengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita nyanyi satu lagu dulu, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kids, sebelum kita dengerin firman Tuhan, ada yang mau lihat dulu bentar pengumuman. Iya, jangan lupa ya, Jikit ya. Hari ini ada Zumba untuk kelas besar. Jam berapa? Jam 10. Jangan lupa ya, setelah beribadah, kalian langsung ikut Zumba ya. Ketemu teman-teman di sana. Nanti kalian bisa ngobrol loh, biar gak bosan. Iya, tadi katanya bosen. Ya, oke. Jangan lupa Zumba jam 10. Oke, sip. Ditunggu ya. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Lause. Kalau yang masih ingat kan Lause Yanti ya. Kita udah lama Lause nggak cerita, kalian gak lihat wajah Lause ya. Oh pernah, kalau kalian ikut kelas kecil baru sama Lause Ira ya. Lause sekarang mau cerita tentang pindah rumah. Nah, kids di sini siapa yang pernah pindah rumah? Pindah rumah, rumahnya baru, daerahnya baru, ada yang pindah sampai pindah pulau. Nanti Lause akan ceritakan ya pindah pulau itu kemana gitu ya, ada ceritanya tapi nanti ya, sekarang Lause cerita Lause dulu. Lause tuh dari kecil pindah rumah tuh berkali-kali ya.
Lause lamanya tuh tinggal sama neneknya Lause, tapi Lause waktu itu masih kecil, jadi tidak sampai repot beres-beres barang masukin dus, pakaian masuk dus, piring gelas harus masuk dus dan harus dibungkusin koran dulu supaya nggak pecah ya. Nah yang Lause ingat itu ketika Lause umur 9 tahun, Lause punya adik bayi. Jadi mau nggak mau harus tinggal sama mama papa dan Lause sama cicinya Lause yang rawat adik bayi. Jadi mama papa kerja, adik bayi ditinggal gitu ya pas siang hari. Nah, Lause pindah itu dari umur 9, umur 11 karena 2 tahun sekali ya, umur 10. Oh umur 9 tuh ke umur 10 pindah rumah lagi. Dari umur 10 pindah rumah lagi gitu ya. Lause itu pindah 7 kali yang Lause inget ya, 7 kali pindah rumah. Dan itu repot, itu capek gitu ya. Tapi Lause masih mendingnya apa? Sekolah masih sekolah yang sama, masih tetap di Bandung. Yang Lause mau bilang pindah pulau itu keponakannya Lause. Keponakan Lause ya, kelas 5, selesai kelas 5, papahnya harus kerja di Jambi. Dia tinggalnya di Cikarang, Jakarta ya, dekat Jakarta, Tangerang di dekat Jakarta. Harus pindah ke Jambi, papanya oleh perusahaan dipindah. Mau nggak mau, keponakannya Lause harus ikut pindah. Nah itu beneran, pindah pulau, padahal sekolah tinggal setahun lagi ya, mau SMP. Pindah pulau, pindah lingkungan, pindah teman, nggak ada kenalan, Lause nggak punya teman. Adik iparnya Lause juga, papahnya keponakan, tidak punya teman di sana, tidak punya keluarga. Betul-betul orang baru di Jambi ya. Tapi ya akhirnya mereka bisa menyesuaikan diri, bisa... Ya keponakan Lause bisa sekolah itu bisa aktif di sekolah ya. Punya kenalan baru, dia ikut tim basket gitu. Jadi kalau kalian mau menyesuaikan diri, mau bergaul dengan teman-teman, mau bergaul dengan tetangga, tetap sopan, bisa ya, bisa menyesuaikan diri. Kita nanti di Alkitab juga mau cerita tentang pindah loh. Siapa yang pindah? Nah, kalian ingat cerita Rut? Kalau pernah dengar cerita Rut? Kalau belum pernah, nanti kita akan ceritakannya siapa itu Rut. Kenapa dia disebut pahlawan iman seperti judul yang tadi kalau kalian sudah catat ya. Rut itu pahlawan iman yang setia sama Tuhan. Nanti kita akan dengar ceritanya, kita akan lihat videonya. Tapi sebelum videonya dipasang, kita mau doa dulu ya. Yuk kids semua, kita lipat tangan, tunduk kepala supaya kita bisa serius doa sama Tuhan ya. Yuk kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami, Engkau memelihara kami. Bahkan pada hari Minggu ini, walaupun online, Tuhan berikan kami kesempatan untuk beribadah. Tolong Tuhan agar setiap kami, satu persatu anak-anak di sini, Tuhan sertai. Walaupun mereka ada di rumah, walaupun kami hanya melihat dari video, tapi Engkau Tuhan hadir di hati kami. Engkau mengajar kami dan Roh Kudus-Mu berbicara dalam diri kami. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan-Mu kami serahkan waktu kami. Amin. Kita akan lihat videonya. Pada zaman para hakim memerintah, terjadi kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah satu keluarga dari Betlehem Yehuda, yaitu keluarga Elimelek dan istrinya bernama Naomi, juga kedua anaknya bernama Mahlon dan Kilion. Mereka satu keluarga pergi menuju tanah Moab. Setelah beberapa lama mereka tinggal di Moab, maka meninggallah Elimelek sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Dan kedua anaknya menikahi perempuan Moab, yaitu Orpa dan Rut. Setelah 10 tahun lamanya mereka menetap di Moab, kemudian meninggallah kedua anaknya, yaitu Mahlon dan Kilion. Maka berangkatlah dia dengan kedua menantunya menuju Yehuda. Berkatalah Naomi kepada menantunya untuk menyuruh mereka pulang ke rumah ibunya masing-masing. Lalu diciumnyalah kedua menantunya itu. Namun menantunya itu menolak untuk pulang dan meminta untuk pergi bersama-sama dengan Naomi pulang ke bangsanya. Lalu Naomi berkata, "Pulanglah anakku, bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang akan kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Bahkan kalaupun aku melahirkan anak laki-laki, tidak mungkin kalian akan menunggunya sampai kalian tua. Janganlah kalian menahan diri untuk tidak bersuami." Maka Orpa pun mencium Naomi dan berpamitan untuk pergi ke rumah ibunya kembali. Sedangkan Rut
tetap mengikuti Naomi. Ketika Naomi menyuruh dia pulang, berkatalah Rut kepadanya, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Dengar hal itu, Naomi pun berhenti untuk menyuruh dia pulang, dan mereka pun berjalan bersama menuju Bethlehem. Oke, tadi kita sudah lihat kan di videonya, siapa itu Rut? Dia hanya seorang menantu, dan dia orang asing, dia bukan orang Israel, dia orang Moab. Nah, Naomi dan keluarga pindah ke Moab karena kelaparan ya di tanah Israel, dan mereka pergi ke Moab. Di sana ada makanan. Tetapi begitu mendengar Israel sudah Tuhan berkati, sudah ada makanan lagi, mereka kembali ke Israel. Dan kedua menantu ini tadinya nggak mau pergi kan? Kalian bisa lihat di videonya, mereka ingin tetap bersama Rut, bersama Naomi. Maaf ya, langsungnya salah. Dan Rut itu sungguh-sungguh ingin ikut dengan mertuanya. Padahal kalau dia ikut mertua, dia jadi orang asing kan? Dia jadi harus pindah rumah, pindah negara, pindah nggak punya kenalan. Seperti yang tadi Lause ceritakan, keponakan Lause ya. Dia benar-benar jadi orang asing di tanah Israel. Dan dia harus percaya kepada Tuhannya Naomi. Ya, Allah yang kita percayai. Apakah itu tertulis di Alkitab? Tertulis. Kalian tahu kitab Rut? Coba siapa yang ada Alkitabnya buka yuk bareng Lause. Perjanjian Lama ya. Di Alkitab Lause halaman 336 yang akan kita baca. Pasal 1 kitab Rut. Semoga sudah ketemu. Kita akan baca ayat yang menunjukkan bahwa Rut itu sungguh-sungguh mau meninggalkan tanah kelahirannya, mau percaya Tuhannya Naomi gitu ya. Nah, kita lihat ayat 16 ya, kita lihat ayat 16. "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Nah, luar biasa janjinya Rut ya di hadapan mertuanya. Tetapi dia bukan hanya janji di depan mertua. Ketika Rut mengucapkan kalimat bahwa Allahmulah Allahku, berarti Rut mau percaya Allahnya Naomi, Tuhan Allah Bapak kita. Rut mau mempercayainya. Dia mau meninggalkan negaranya, dia mau meninggalkan bangsanya, dia mau menyediakan waktunya untuk merawat Naomi yang sudah sendirian ya, karena sudah ditinggal suami, ditinggal kedua anak. Dan apakah Allah melihat perbuatan Rut? Dia melihat, dia mengingat. Dan dari mana kita bisa tahu bahwa Allah mengingat Rut? Kita lihat di Matius 1 ya. Matius 1. Matius mengingat ya, perjanjian baru. Kita buka Matius pasal 1 ya. Matius pasal 1. Ini silsilah Yesus. Silsilah Yesus ya. Buka yang mana Lause? Nah, buka ayat 5. Matius 1 ayat 5. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Teruskan ayat 6. Isai memperanakan Raja Daud. Dan terus ya silsilah Raja Daud. Raja Daud itu nenek moyangnya Yesus. Ya, juru selamat kita, Tuhan kita. Rut tertulis dia menjadi saluran berkat dari Allah Bapa. Lahir Yesus yang menjadi juru selamat kita. Jadi Allah itu melihat
perbuatan kita yang mungkin kecil, rasanya Tuhan kok nggak ada artinya. Buat Tuhan, buat Allah ada artinya, ya. Terus apa Lause hubungannya dengan saya? Lause cerita pindah-pindah, cerita Rut. Ada hubungannya, ya. Apa sih? Nah, Rut mengalami kesulitan kan, pasti pindah rumah, pindah bangsa, nggak ada keluarga, ditinggalin semua gitu ya, dan menaruh kepercayaannya hanya kepada Allah, mau merawat seorang ibu gitu ya. Nah, apa sih kesulitan kalian? Lause, saya tinggal di rumah terus, belajar dari rumah sampai udah bosen, nggak ngerti gitu ya. Nah, itu kesulitan yang kalian hadapi sekarang kan. Nggak boleh ketemu temen, nggak boleh main di luar, main keluar harus masker, cuci tangan, hand sanitizer, nggak boleh kumpul-kumpul. Nah, itu kan suatu kesulitan ya. Lause juga merasakan ya, sama kalian. Kita ketemu itu harus, nah Zoom ikut ya, Zoom ikut. Kita akan ada Zoom. Karena dari Zoom itu kita memang bisa lihat wajah, kita bisa tersenyum, kita bisa bicara ya. Nah, jadi pengorbanan kita yang mungkin rasanya Lause itu sangat pengorbanan buat saya. Apakah Tuhan kita tahu? Tuhan tahu. Apakah Tuhan kita memperhatikan? Ya. Kita boleh lihat kan, sekarang udah semakin turun kondisi COVID-nya. Semakin kita akan mulai bersekolah, mungkin ada yang sudah sekolah-sekolah sudah dibuka 2 atau 3 hari gitu ya, boleh masuk sekolah. Nah, itu adalah berkat Tuhan. Pengorbanan kalian, Tuhan ada di situ. Tuhan lihat kesulitan yang kita hadapi sekarang ya, harus berada dalam kondisi COVID. Tapi Tuhan tetap menyertai kita. Asal kalian taruh kepercayaan kalian di dalam Tuhan. Lause, apa Tuhan itu tetap memperhatikan? Apakah Lause pernah ngalamin seperti saya kesulitan misalnya? Lause pernah ngalamin. Lause pernah ngalamin. Lause mungkin kalau kalian yang anak kelas besar mungkin akan tahu Lause pernah nggak ngajar hampir setahun. Karena Lause harus memperbaiki pribadi Lause yang kurang baik. Ya, suka marah, mungkinnya suka negur sembarangan misalnya. Nah, Lause harus mengatur supaya diri Lause ini bisa lebih sabar misalnya. Selama tidak mengajar itu, apakah Lause senang ya bebas? Tidak, Lause rindu mengajar, Lause rindu bisa pimpin pujian, Lause rindu bisa bersama-sama kalian gitu ya, bersama kids semua. Nah, apa sih yang bisa membangkitkan semangat Lause? Dengar lagu pujian, Lause sangat sering dengar lagu pujian ya. Dengar firman Tuhan, itu melalui video, melalui lagu-lagu juga melalui video ya, melalui YouTube. Lagu-lagu pujian, firman Tuhan. Terus gimana sih Lause supaya lebih serius lagi? Saat teduh. Ya, saat teduh itu Lause lebih teliti gitu, lebih baca firman Tuhan itu, nggak sembarangan lewat gitu ya, asal baca gitu. Lause sungguh-sungguh doa, Lause berserah sama Tuhan. Tuhan, ubahkan saya supaya saya bisa lebih sabar, lebih mengasihi, lebih tidak emosional gitu ya, marah-marah. Dan apakah Tuhan mendengarkan? Ya. Lause kan sudah mengajar lagi sekarang gitu ya. Lause sudah menyanyi lagi bersama kalian semua. Tuhan mengubahkan. Kalian juga kalau punya kesulitan, punya masalah, punya yang harus diperbaiki, doa sama Tuhan. Ya, kita ada renungan setiap hari, baca renungan dengan baik. Kita ada doa setiap hari yang kalian bebas berkata apapun sama Tuhan, ya cerita apapun, bicaralah dalam doa ya. Dan bacalah firman-Nya dengan tekun. Oke? Sebelum baca ayat hafalan, kita akan doa dulu. Cerita aja sampai di sini. Semoga kalian bisa belajar dari Rut. Ya, kita doa dulu. Bapa di surga, terima kasih. Engkau mengasihi kami apa adanya kami. Engkau mengampuni dosa kami. Engkau memberikan kepada kami kemauan untuk terus percaya kepadamu dan Engkau menguatkannya. Engkau memimpin kami dengan Roh Kudus-Mu. Engkau melengkapi kekurangan-kekurangan kami. Kami mau serahkan diri kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Yesus Kristus Juru Selamat kami. Roh Kudus-Mu memimpin setiap langkah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan baca ayat hafalan. Kalian buka kitab Amsal. Nah, Amsal setelah Mazmur ya, jadi lewat sedikit tengah-tengah ya, kitab Amsal. Tadi Lause sudah tandai. Nah,
Kita buka kitab Amsal pasal 3. Amsal pasal 3. Ayatnya juga ayat 3. Nah, kita hafalkan ya. Udah ketemu ya. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Kita baca sekali lagi ya. Amsal 3 ayat 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Artinya kalian harus ingat firman Tuhan, ingat di dalam pikiran, di dalam hati, bahwa kasih dan setia itu harus selalu ada sama kalian. Dan langsung percaya itu ada. Kalian tetap percaya Yesus, kalian mengasihi Yesus, kalian setia mengikut Yesus. Oke? Sampai ketemu minggu depan atau minggu nanti lain-lain kalinya ya. Bye anak-anak. Hai J-Kids semua. Hari ini Lause mau kasih 2 pengumuman penting. Yang pertama untuk J-Kids, yang kedua untuk para orang tua J-Kids. Jadi buat yang sekarang lagi nonton ibadah, ya lagi ikutan ibadah tapi belum sama orang tuanya, ayo orang tuanya cepetan dipanggil karena ada pengumuman yang amat sangat penting sekali. Semua orang harus dengar, khususnya J-Kids GKI Anugerah. Oke, sekarang Lause udah pakai begini-begini nih. Kira-kira J-Kids tahu nggak Lause mau kasih pengumuman tentang apa ya? Betul banget, udah ada begini merah, lalu ada si hidung merah, ada si kumis putih. Pastinya kita mau ngomongin soal Natal. Nggak kerasa banget, sekarang udah minggu kedua November. Dan tahun ini kita mau ngadain acara Natal yang super duper spesial. So kids, pengumuman pertama yang untuk para J-Kids semua adalah tahun ini kita mau Natalan untuk anak kelas 1 sampai kelas 6 SD. Sal 2 hari. Apa itu Lause sal? Sal soto ayam lalap? No. Sal itu sekolah Alkitab liburan. Oke, sekolah Alkitab liburan. Nah, sekolah Alkitab liburan kali ini mau ngapain? Mau bahas tentang Indonesia. Jadi, J-Kids pastikan ikut tanggal 18 dan 19 Desember 2021. Waktunya jam berapa? Nanti akan ada pengumuman yang menyusul, tapi hari ini Lause mau ingetin dulu semua bahwa slotnya, tempatnya sangat amat terbatas. Jadi siapa cepat dia dapat. Pastikan kalian segera mendaftar setelah ada pengumuman dari Lause kelasnya masing-masing. Itu pertama untuk J-Kids ya. Ada pengumuman yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu untuk para orang tua. Nah, orang tua nanti akan diminta untuk ikutan briefing. Hah? Briefing apa ini Lause? Briefing sal ya. Jadi orang tua yang ada di rumah akan mendampingi anak-anak. Maka dari itu kami Lause di sini akan mengajak para orang tua semua untuk juga ikutan briefing pada tanggal 13 Desember 2021 jam 7 malam sampai jam 8 malam. Pastikan orang tua yang anaknya didaftarkan mengikuti SAL bisa mengikuti briefing tanggal 13 Desember jam 7 sampai jam 8 malam. Sekali lagi, anak-anak J-Kids, yuk kita semua ikutan. Kita akan keliling Nusantara, kita akan lihat Papua, kita akan lihat Sumatera, kita akan ke Kalimantan, Sulawesi, Jawa. Jadi kita mau keliling-keliling Indonesia loh. Yes, betul banget. Kita akan virtual field trip. Pastikan ikut. Gak akan menyesal. Dan kalian juga akan mendapatkan treasure box. Treasure box apa tuh Lause? Nanti kalian akan dikasih tahu pengumuman berikutnya. Pastikan daftar dulu
sekarang begitu dengar pengumumannya, dibuka pendaftaran, cepet daftar. Pastikan bisa ikut ya, karena teman-teman yang lain yang mau daftar tapi slotnya udah habis akan dimasukkan ke waiting list. Oke, sampai jumpa. God bless you.